Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan kembali menceritakan pengalaman pribadi saya saat melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via jalur Wekas ya. Jadi gini, saat itu saya awalnya diajak sama Mas Roni, salah satu senior saya asal Surabaya, untuk muncak ke Merbabu karena salah satu rombongannya ini nggak jadi ikut karena sakit, yang kemudian Mas Roni saat itu menghubungi saya untuk menggantikan satu orang yang lagi sakit ini lah, sedangkan semua biaya dia yang tanggung. Saya jadinya ini saya cukup berangkat aja bawa peralatan gitu. Sebenarnya saat itu saya ini ragu mau berangkat apa enggak gitu, karena sebelumnya saya nggak pernah naik gunung yang terlalu tinggi, paling-paling juga Gunung Panderman yang di dekat rumah, kemudian ya Gunung Buta dan lain-lain, gunung yang semua ini masih gak terlalu tinggi lah. Pada saat itu saya nggak yakin aja ya apa fisik saya ini nyampe gitu loh, karena mendaki itu sebenarnya saya cuma emang seneng aja, bukan sebagai benar-benar pendaki apa benar-benar hobi mendaki gitu, enggak ya, emang seneng aja, kalau pengen ya berangkat gitu aja. Makanya sebelumnya ini pasti mendakinya selalu gunung yang deket-deket aja gitu. Tapi pada saat itu Mas Roni ini terus membujuk sama bilang kalau jalur Wekas ini jalur terpendek kok, tenang aja gitu, gak kayak jalur-jalur lain. Salahnya saya saat itu, saya nggak mikir kalau jalur pendek itu artinya ya jalurnya pasti terjal gitu. Mas Roni juga bilang biar ada teman ngobrol yang enak lah. Nah, akhirnya saat itu saya memutuskan untuk mau berangkat. Jadi saya saat itu muncak bukan karena emang niat muncak sih, tapi karena gratis aja, bahkan logistik aja dia tanggung. Selain itu juga emang karena saya yakin Mas Roni ini bisa lah bawa rombongannya dengan baik, karena kalau terjadi apa-apa, misal kita nyasar apa gimana gitu, soal pengenalan lahan, navigasi dan lain-lain, dia ini udah jago lah. Karena itu saya benar-benar percaya saat itu. Dan sebelum ceritanya saya mulai, ya seperti biasa, buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar gak ketinggalan cerita-cerita pendakian yang akan terus saya bawakan di channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, sore itu akhirnya saya memutuskan berangkat menuju ke rumah Mas Roni di Surabaya, karena emang harus ke sana dulu untuk ngumpul sama peserta rombongan yang lain gitu. Saya sampai di Surabaya ini sekitar jam 9-an malam, dan kita semua akhirnya sudah berkumpul lengkap di rumah Mas Roni baru sekitar jam 1. Jadi yang lainnya ini pada telat-telat, itu jam 1 baru kumpul semua. Nah, setelah lengkap ini, di situ saya sempat diajak Mas Roni ke minimarket terdekat buat beli logistik dan lain-lain gitu. Nah, selesai beli logistik, kita ngobrol dulu di situ. Kita ngopi-ngopi, ngobrol sampai pagi lah. Nah, pada saat itu rombongan ini cukup banyak ya, ada 12 orang termasuk saya dan Mas Roni. Sedangkan yang 10 orang ini mereka katanya ini
mahasiswa yang emang lagi libur saat itu dan minta Mas Roni buat jadi guide untuk muncak ke Merbabu ya. Akhirnya sekitar jam 6-an lah kita berangkat saat itu naik bus menuju ke Magelang. Dan setelah sampai di Magelang kita langsung charter angkot untuk menuju ke base camp. Pada saat itu sebenarnya nih saya udah gak mikir apa-apa, yang penting naik aja, itu buat pengalaman, itu lagian juga gratis kan. Dan pada saat perjalanan naik angkot menuju ke arah base camp ini, karena posisi saya ini di belakang sendiri, pada saat itu di pinggir jalan saya lihat lewat kaca belakang angkot ini ada seorang anak cewek yang lagi gendong kucing ya di pinggir jalan gitu. Awalnya ya saya ngerasa nggak ada yang aneh, itu ya kayak anak-anak yang lain aja lah. Cuma ini anak gendong kucing sambil kepalanya ini nunduk mulu gitu, kayak kepalanya nunduk sambil gendong kucing, entah itu ngeliatin kucingnya bagaimana gitu, saya gak ngerti ya. Di situ saya baru tegang ketika pada saat anak cewek yang saya lihat ini menoleh ke arah kami. Senyumnya ini gimana ya, menakutkan. Jadi mukanya ini kayak ada bekas-bekas darah, sama senyumnya ini lebar banget, kayak bibirnya ini sampai di telinga gitu. Nah saat itu saya ini benar-benar kaget banget, langsung nunduk, saya diem gitu, saya nunduk aja. Nah saya sadar saat itu Mas Roni ini kayaknya tahu saya habis lihat yang aneh-aneh, karena habis kejadian itu dia ini kayak ngawasin saya terus gitu loh, sambil kayak gimana ya, kayak ngode-ngode lewat mata biar saya tenang gitu lah. Kita jalan lagi saat itu, uang ke jalan terus, dan ya, baru sekitar 15 menitan gitu kita jalan. Angkot yang kita tumpangi ini kayak tiba-tiba oleng, jadi kayak tiba-tiba oleng, nggak bisa dikendalikan gitu. Kita panik semua saat itu, dan supirnya ini inisiatif buat langsung berhenti. Nah pada saat berhenti ini dia bilang ke kita, maaf mas, kayaknya banyak kempes ini, coba saya cek dulu sebentar gitu. Kita semua pun akhirnya keluar dari angkot itu, dan ternyata setelah dicek cukup lama, bannya ini nggak apa-apa. Bahkan angkot ini sempat juga digoyang-goyang sama supirnya, kali aja apanya gitu yang bermasalah, tapi ternyata nggak ada gitu, nggak apa-apa semua. Di situ saya lihat sopirnya ini sebenarnya bingung ya mungkin heran juga, ini angkotnya kenapa tiba-tiba oleng gitu. Mas Roni saat itu akhirnya bilang, udah pak, kita doa aja dulu baru lanjut jalan, nggak apa-apa gitu. Oh ya udah mas gitu, monggo gitu. Akhirnya kita pun berkumpul sejenak saat itu di pinggir jalan dan berdoa ya. Dan selesai doa kita langsung lanjut jalan lagi, tapi kali ini agak pelan angkotnya, mungkin juga supirnya juga khawatir kalau oleng lagi malah kenapa-kenapa kan. Akhirnya saat itu kita sampai di base camp udah habis maghrib ya. Saya ingat, saya lihat jam di base camp ini udah setengah 7-an saat itu. Akhirnya kita makan di situ. Kebetulan di dekat situ ada semacam warung lah. Kita makan di situ sebentar sambil ngobrol. Selesai makan kita kembali ke area base camp dan kita ngobrol lagi sama petugasnya gitu. Agak lama, dan kita akhirnya memutuskan untuk malam itu kita nginep dulu lah di area base camp, baru naik esok paginya. Kemudian kita buat api unggun, kita buat kopi dan makan cemilan sama ngobrol-ngobrol lah malam itu. Ya bisa dibilang malam itu asik lah, kita ngobrol gitu sambil makan cemilan. Jam 11-an ini baru tidur semua ceritanya. Paginya setelah selesai sarapan kita langsung mengurus perizinan saat itu, karena nggak mau kesiangan lah.
kita ngurus perizinan, kemudian kita cek-cek lagi barang kita, kemudian kalau ada yang kurang ya kita beli lagi saat itu. Dan akhirnya kita selesai itu semua, kita mulai pendakian. Jalur dari base camp ke pos 1 ini saya inget banget saat itu. Jalurnya ini masih makadam, kita jalan pelan-pelan saat itu sambil masih bercanda-bercanda. Kita juga masih melewati beberapa rumah penduduk sama ladang-ladang gitu. Yang kemudian selepas pemukiman ini kita sempat ketemu makam. Saya lupa saat itu makam namanya siapa, tapi saya ingat ada penduduk sekitar yang bilang kalau ini makamnya orang yang dulu menemukan kampung itu, atau kalau kata orang sini ya yang babat alas di situ lah. Di sana kita ini sempat berhenti sebentar, kita diminta Mas Roni untuk mendoakan orang yang ada di makam ini, sekalian berdoa agar pendakian kita ini lancar. Akhirnya setelah selesai berdoa di area makam ini, kita lanjut lagi, dan saat itu kita gak lama jalan udah mulai masuk hutan-hutan gitu. Di sini baru agak terasa karena treknya ini ternyata terus menanjak. Nah, pada saat itu formasi pendakian ini ada Mas Roni sebagai leader dan saya disuruh jadi sweeper, karena yang pernah naik gunung sebelumnya ini ya cuma saya berdua aja sama Mas Roni, sedangkan anak-anak kuliahan ini baru pertama kali semua gitu. Di situ sebenarnya sejak awal ini saya nyaman-nyaman aja sama pendakiannya, tapi kalau boleh jujur saat itu saya kurang nyaman dengan salah satu peserta cowok yang ada di barisan tengah. Di situ kita sebut saja dia Mr. X ya. Saya kurang nyaman karena dia ini sepanjang perjalanan, bahkan dari kemarin-kemarinnya ini, orangnya ini kayak celamitan, kalau kata orang sini ya nyanyil lah gitu. Soalnya dia itu godain cewek terus gitu. Bahkan kalau saya lihat mulai awal perjalanan ini dia godain terus sampai kadang nyolek-nyolek lah kayak gitu. Sebenarnya saya ini bukannya gak nyaman sama sikapnya itu yang celamitan apa gimana, mungkin emang orangnya kayak gitu ya. Tapi saya cuma khawatir aja, ini kan di gunung gitu loh, jangan sampai kita berbuat aneh-aneh, nanti takutnya kalau satu orang kayak gitu yang lain ikut kena gitu. Yang saya nggak mau kan kayak gitu kan. Di situ perjalanan terus kami lanjutkan akhirnya, sambil saya ini jalan ini udah agak kurang fokus karena emang saya terus liatin Mr. X ini kok celamitan terus gitu loh. Nah, setelah sekitar 1 jam lebih lah sampailah kita di pos 1. Nah, pada saat di pos 1 ini saya coba untuk menghampiri Mr. X ini sambil bilang lah ke dia, Mas, kalau selama pendakian tolong fokusnya dulu ya, maaf ini bukan apa-apa karena kan kita di gunung gitu loh, kita mending fokus aja ke perjalanannya gitu, nggak fokus ke yang lain kayak gitu. Nah, habis ngomong kayak gitu akhirnya kita mulai makan-makan lagi di pos 1 ini. Kita makan cemilan dan lain-lain, sampai tiba-tiba ini Mr. X ini pada saat kita makan-makan ini tahu-tahu ngomong gitu, iya mbak, hati-hati ya, kayak gitu, sambil dia melihat ke arah jalur pendakian. Saya yang mendengar Mr. X ngomong kayak gitu ya refleks gitu, dia ngomong ke siapa gitu loh, karena teman-temannya ini ada di belakangnya semua kan. Nah, kebetulan saat itu ada salah satu temennya yang tanya gitu, kamu ini ngomong ke siapa gitu. Nah, Mr. X ini kemudian bilang, lah itu ada pendaki cewek turun, cakep bro, katanya kayak gitu. Kita semua yang dengar jawaban Mr. X ini jujur aja kaget ya teman-teman,
Karena kalau emang ada pendaki turun, kita semua pasti juga lihat dan tahu gitu loh. Akhirnya setelah itu saya coba lihat muka Mas Roni mulai agak tegang. Akhirnya dia manggil Mr. E gitu loh, mungkin dibilangin apa gimana gitu, saya nggak tahu. Kita pun lanjut lagi jalan saat itu menuju ke arah pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini sebenarnya biasa aja gitu. Kita semua masih ngobrol dengan enak kok, nggak ada apa-apa gitu. Sampai Mister ini berulah lagi. Jadi gini, trek dari pos 1 ke pos 2 ini saya inget banget, di sepanjang jalur dulu ini ada pipa-pipa air yang mungkin pipanya ini untuk keperluan penyaluran air penduduk yang ada di bawah gitu. Nah si Mister X ini, saya ini nggak paham dia ini sengaja apa enggak, tapi dia berjalan di atas pipa-pipa air itu sambil kayak bercanda-bercanda gitu sama temennya. Di situ Mas Roni bilang, bro jangan di situ, itu pipa jalur air, nanti kalau kenapa-kenapa kasihan yang di bawah gitu. Akhirnya dia kembali ke jalur lagi sambil mukanya ini agak asem gitu loh, mungkin karena nggak suka aja ditegur sama Mas Roni ya. Kita terus jalan saat itu, jalan terus, dan di tengah-tengah perjalanan ada semacam air yang merembes dari pipa-pipa air ini yang kayak setengah mancur gitu, yang bisa kita tampung. Nah kita inisiatif saat itu buat nambah stok air gitu loh. Jadi kita antri saat itu, ngisi botol kita masing-masing buat nambah stok air, karena kebetulan ada air yang rembes kan, sayang gitu. Habis ngisi air kita jalan lagi saat itu, dan sampailah kita di pos 2. Nah pada saat mendekati pos 2 ini, karena saya jalannya ini yang terakhir sendiri, saya ini nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi saat saya sampai di pos 2 ini, teman-teman yang lain ini udah pada ribut semua gitu. Dan setelah coba saya tanya-tanya, ternyata stok air mereka yang baru saja mereka tambah di air yang merembes tadi ini, airnya berubah menjadi hitam dan berbau sangat busuk lah. Sampai ada beberapa anggota yang muntah-muntah gitu saat itu, saking busuknya itu. Nah saat itu ya saya refleks, saya coba lihat punya saya juga gitu loh, dan ternyata punya saya juga berubah jadi hitam dan berbau busuk juga kan. Di situ kami semua ini sempat heran gitu loh, masa iya rembesan air tadi itu warna hitam gitu, padahal saat ngambil tadi itu jernih dan gak berbau sama sekali gitu. Akhirnya kita buang-buangin itu airnya itu sampai habis. Akhirnya semua ini kehabisan air semua gitu, sambil beberapa masih muntah-muntah lah saat itu. Saat itu akhirnya saya mendekati Mas Roni dan tanya gitu, Mas ini gimana ya gitu. Saat itu Mas Roni ini diam aja sambil kayak mikirin apa gitu. Nah karena saya paham banget, mungkin ada perasaan kecewa lah dari Mas Roni ini gitu loh, kenapa rombongan yang dia pimpin kali ini harus ngalamin kayak gitu gitu. Akhirnya kita semua duduk di situ sambil diam-diam aja gitu, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita semua masih heran, itu air kok bisa berubah jadi hitam gitu. Sama sekali nggak ada yang ngomong saat itu. Sampai akhirnya Mas Roni ini tiba-tiba bilang gitu, udah kalian istirahat dulu aja, kumpulin botol-botol airnya semua sama yang bawa tali, tolong dikeluarin gitu. Kemudian Mas Roni ini mencari kayak batang pohon yang cukup besar yang nantinya ini dia gunakan untuk memikul airnya gitu. Jadi Mas Roni saat itu bilang ke saya, kalau ada jalur buntu yang menuju ke sebuah sungai yang memang
dijadikan sumber air bagi masyarakat sekitar. Mas Roni ini mau ngisi persediaan airnya di situ, dan dia pada saat itu menolak saat saya mau bantu. Dia bilang ke saya saat itu, udah kamu jaga rombongan aja yang ada di sini gitu, jangan sampai ada yang jalan duluan sampai aku balik gitu. Sekarang airnya biar aku isiin semua, nggak apa-apa gitu. Akhirnya Mas Roni berangkat mengisi air saat itu, sementara saya sama rombongan ini nunggu di pos 2. Yang jujur aja, saya pribadi pada saat itu agak khawatir sama Mas Roni, dan berharap dia ini bisa segera balik lah. Kita menunggu Mas Roni saat itu sambil ngobrol-ngobrol ringan gitu, dan lagi-lagi Mr. X berulah saat itu. Mungkin karena emang Mas Roni sedang gak ada, bagaimana dia mulai berani berulah lagi gitu. Dia mulai kodain cewek-cewek lagi gitu. Awalnya sih cuma kodain kata-kata aja, tapi lama-lama kok sambil colek-colek gitu. Saya pada saat itu yang ada di dekat jalur pendakian lagi duduk itu, mau menegur. Sebenarnya saya berdiri mau menegur Mr. X, tapi tiba-tiba salah satu rombongan cewek yang dia goda ini berdiri dan tahu-tahu menampar Mr. X ini keras banget. Karena saat itu bahkan bibir Mr. X ini sampai berdarah, dan habis ditampar ini dia mencekik Mr. X sampai Mr. X ini terlihat benar-benar kesakitan. Di situ saya panik dan sontak saya lari mau menghampiri cewek ini. Maunya tadi saya pegangin biar lepas gitu loh, biar gak dicekik gitu. Karena di situ saya lihat ini mukanya cewek yang mencekik Mr. X ini bener-bener kayak muka orang yang murka gitu loh, sambil kayak mengeram-ngeram gitu. Tapi baru aja saya mau megang cewek ini, saya bener-bener lihat di samping cewek ini ada sosok anak kecil yang sama seperti yang tadi saya lihat waktu naik angkot gitu. Nah, karena saya kaget saat itu, saya refleks mundur sampai saya ini terduduk saat itu, karena itu tiba-tiba sosok anak kecil itu tiba-tiba muncul gitu aja kan. Nah, pada saat saya terduduk ini, cewek yang lagi ngamuk ini tahu-tahu pingsan gitu aja gitu. Akhirnya di situ, karena situasi udah gak bener, saya langsung menyeret Mr. X ini ke arah agak jauh dari mereka gitu. Sementara yang lain coba untuk menyadarkan si cewek ini, temennya ini. Di situ saya ini bilang ke Mr. X ya, gimana mas itu, udah tahu gimana rasanya gitu. Kan saya udah bilang mas, sampean itu fokus aja ke perjalanan gitu loh, jangan aneh-aneh. Kalau sampean aneh-aneh, kalau ada apa-apa ini kita semua yang kena, bukan sampean aja gitu. Tolong jangan egois lah, kita di gunung kayak gitu, nggak di kota. Habis itu gak berapa lama Mas Roni akhirnya datang saat itu, dan dia langsung tanya gitu, ini ada apa lagi gitu loh. Di situ salah satu anak rombongan ini menceritakan yang baru saja terjadi, dan akhirnya Mas Roni ini coba melihat keadaan cewek yang baru pingsan tadi itu. Kebetulan dia udah sadar saat itu. Mas Roni coba memastikan lagi lah keadaannya gimana. Nah, sebenarnya Mas Roni ini udah inisiatif mau turun aja gitu, karena kalau udah sampai ada yang kesurupan ini berarti udah gak bener kan. Di situ Mas Roni bilang, udah kalian siap-siap, kita turun sekarang kayak gitu. Tapi yang lain ini nggak mau, bahkan anak yang pingsan tadi ini nggak mau juga gitu. Mereka tetap mau lanjut saat itu. Akhirnya di situ Mas Roni bilang, ya udah kalau mau lanjut ya lanjut aja, tapi tolonglah dijaga sikapnya gitu loh. Kita semua ini
harus saling melindungi gitu. Jangan ada yang egois, jangan karena satu orang kita semua ikut susah gitu. Akhirnya kita semua sepakat untuk lanjut lagi perjalanan karena emang semua pada minta lanjut. Dan saat itu ya jujur aja, saya pribadi sama Mas Roni udah gak nyaman semenjak kejadian itu ya. Maunya kita ini sebenarnya turun, tapi karena yang lain minta lanjut ya udah lanjut aja gitu. Kali ini jalur selepas dari pos 2 ini lebih nanjak lagi, dan jalurnya nih kayak berbatu gitu sama berkelok-kelok. Dan saya jujur aja ya, saat itu fisik udah mulai kewalahan. Kita jalan terus saat itu, akhirnya kita sampai di area datar yang sempit ya. Pada saat itu Mas Roni bilang ke saya, ini dulunya pos 3, nanti kalau naik lagi kita akan sampai di persimpangan pemancar yang juga jadi titik pertemuan dari jalur Tekelan. Kita pun istirahat di mantan pos 3 ini karena saya emang ngelihat ini rombongan kayaknya udah benar-benar kelelahan semua, mukanya udah pada agak pucat semua gitu, kayak kelelahan banget semua gitulah. Tapi area di situ terlalu sempit kalau kita mau buka tenda, jadi kita di situ cuma istirahat aja sebentar dan langsung lanjut lagi jalan gitu sampai ke persimpangan. Nah, pada saat sampai ke persimpangan ini Mas Roni bilang saat itu kalau ke kanan kita akan ke puncak, kalau ke kiri kita akan ketemu sama tower pemancar, dan di deket-deket tower ini ada area datar yang lebih luas yang bisa buat buka camp lah. Singkat cerita, kita memutuskan untuk buka camp di dekat area pemancar ini. Saat itu kita buka tenda, kita mulai cari-cari kayu buat api unggun. Habis itu kita masak-masak di situ. Suasana kembali asik saat itu. Kita udah melupakan apa yang kita alami sebelumnya lah. Kita cerita-cerita di situ. Ada juga yang sampai curhat soal pacarnya sampai kita ketawain saat itu. Ya pokoknya seru lah pada saat di dekat tower pemancar ini gitu. Suasananya bisa dibilang udah cair lagi lah sebenarnya. Sampai tiba-tiba Mr. X lagi-lagi berulah gitu. Saya ini gak paham apa yang ada di pikiran Mr. X ini, kok orangnya ini berulah mulu gitu dari awal pendakian. Jadi Mr. X ini saat itu tiba-tiba ribut sama salah satu anggota rombongan yang cewek. Saya nggak tahu apa masalahnya saat itu, tahu-tahu udah mereka ini udah rame adu mulut aja gitu. Sampai akhirnya Mr. X ini bilang ke kita semua gitu loh, udahlah aku mau lanjut sendiri aja gitu. Nggak asik jalan sama kalian kayak gitu tiba-tiba. Nah dia bilang kayak gitu tuh sambil jalan gitu loh, mau pergi gitu loh. Nah Mas Roni ini lari nyamperin Mr. X ini, tujuannya mau nahan gitu loh biar agak tenang, biar tetap bareng aja karena bahaya kalau sendiri, apalagi baru pertama kali daki, hari juga udah mulai malam kan. Tapi Mr. X ini kayak bantah gitu sampai dia ini dorong Mas Roni gitu, sama bilang udahlah aku udah gede, lagian hutan ini mau ada apa, rampok juga gak mungkin gitu. Habis ngomong kayak gitu dia ini langsung jalan pergi sendiri gitu. Di situ Mas Roni kelihatan banget kalau dia ini bingung saat itu karena dia yang bertanggung jawab. Yang kemudian gak lama dia bilang ke saya gitu, tolong kawal rombongan ini sampai puncak, aku mau ngejar Mr. X biar ada temennya gitu loh. Sambil ngasih saya peta sama beberapa petunjuk kalau besok mau lanjut puncak gitu. Ya saya bingung saat itu, ini gimana ceritanya gitu. Orang saya aja baru pertama kesini. Tapi karena saya paham Mas Roni ini ngerasa tanggung jawab sama semua,
Akhirnya saya sanggupi juga saat itu biar Mas Aurel ini tenang lah gitu ngejar Mister kayak gini gitu. Nah, habis kejadian itu jujur aja hampir semalaman saya ini nggak bisa tidur karena mikirin esok pagi ini gimana gitu loh. Ya semoga aja nggak ada apa-apa gitu. Sambil coba terus saya liatin peta sama petunjuk-petunjuk yang dikasih Mas Roni biar saya hafal gitu loh tujuannya. Dan saya baru bisa tidur ya sekitar jam 2an lah. Itu juga ketiduran di depan api unggun, gak niat bener-bener tidur gitu. Esok paginya kita semua akhirnya beres-beres saat itu. Kita beres-beres, kita masukin tenda dan lain-lain. Kemudian kita masak-masak buat sarapan, buat kopi gitu. Nah, pada saat makan sama ngopi ini saya bilang ke rombongan itu, kalian yakin nggak mau lanjut naik gitu loh, karena saya jujur aja juga baru pertama kali naik ke sini, cuma ditinggalin peta sama petunjuk doang sama Mas Roni. Ini gimana terus? Soalnya resikonya besar, kalau nanti kita nyasar juga kita susah sendiri gitu. Tapi mereka semua tetap ngeyel saat itu, tetap mau naik gitu. Mereka bilang gitu, udah Mas, naik aja nggak apa-apa, kan udah ada petunjuknya, insya Allah kita selamat kok nanti pasti gitu. Karena mereka ngeyel ya udah, kita habis sarapan, habis ngopi bentar, kita akhirnya lanjut lagi perjalanan naik. Dan jujur aja di sepanjang perjalanan sejak dari tower ini sampai ke puncak ini saya deg-degan terus. Bukan takut hantu apa gimana ya, cuma takut nyasar aja. Kalau nyasar ini gimana, bawa anak orang banyak banget ini. Tapi untungnya perjalanan kita ke puncak bisa dibilang lancar. Kita saat itu melewati pos helipad dan kemudian di sekitar situ juga mulai tampak kawah merbabu. Saat itu kita juga naik turun perbukitan kecil yang belakangan ini baru saya tahu kalau itu biasa disebut punggungan sapi ya. Sebelumnya saya nggak tahu waktu di sana itu. Untungnya kita juga melewati jembatan setan ini dengan lancar tanpa gangguan apa-apa. Dan setelah melewati jembatan setan kita juga melewati semacam lembah yang bagus banget saat itu pemandangannya gitu. Kita sempat berhenti agak lama di situ buat foto-foto lah di situ. Habis foto-foto kita lanjut lagi sampai akhirnya kita tiba di persimpangan. Nah di situ saya bingung ini mau yang kemana, karena yang satu ke puncak Klenteng Songo, satunya lagi ke puncak Triangulasi, nah satunya lagi ke puncak Syarif. Saya bingung saat itu, ini mau ke puncak yang mana ya kira-kira gitu. Sementara Mas Roni belum ketemu juga kan. Nah setelah berunding sebentar kita memutuskan untuk ke puncak Klenteng Songo dulu saat itu. Nah sesampainya di puncak Klenteng Songo ini baru lega, akhirnya bisa sampai juga di puncak Merbabu ya. Kita semua benar-benar menikmati puncak saat itu sampai ya kira-kira 1 jaman lah kita di situ. Saya baru ingat dari tadi sepanjang jalan kok udah nggak ketemu lagi sama Mas Roni dan Mr. X. Di puncak sini juga nggak ada gitu. Saya sempat mikir apa mereka ke puncak satunya apa gimana gitu. Di situ habis dari puncak Klenteng Songo akhirnya kita langsung ke puncak Triangulasi, kemudian ke puncak Syarif ya. Ini tujuannya udah gak puncak lagi tapi nyariin Mas Roni gitu loh, mereka posisinya di mana gitu. Tapi habis dari puncak-puncak itu kita nggak juga ketemu, benar-benar sepi semua saat itu. Kita akhirnya berkumpul lagi di persimpangan jalan menuju puncak tadi. Kita rundingan lagi di situ. Ini gimana enaknya ya? Kalau kita tunggu di sini nanti keburu malam gitu.
kalau nggak ditunggu nanti Mas Roni siapa tahu nyusul kan gitu. Sampai akhirnya salah satu dari mereka ini usul ke saya gitu, ya udah Mas, kita jalan aja pelan-pelan turun gitu. Nanti kalau emang Mas Roni nyusul pasti kan kita ketemu di jalan. Emang ada jalan lain apa? Kayaknya nggak ada gitu. Akhirnya saya menyetujui usul mereka dan kita pun turun saat itu. Masih lancar perjalanan, saya ini cukup lega sebenarnya. Alhamdulillah perjalanan ini nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi ya khawatir juga, ini Mas Roni kemana sebenarnya gitu, lewat mana gitu mereka. Sampai kita kembali nyampe di persimpangan Pemancar. Sampai di situ kita masih belum bertemu sama Mas Roni dan Mr. X. Nah di situ saya mulai khawatir, kemana mereka ini, masa nyasar gitu. Tapi rasanya nggak mungkin, soalnya saya tahu Mas Roni ini sering banget ke Merbabu ya. Tapi ya tetap aja perasaan gak enak gitu loh saat itu. Akhirnya kita mau nggak mau memutuskan untuk istirahat aja di situ sambil nunggu Mas Roni gitu. Tanpa kepastian mereka ada di mana, kita tunggu aja di situ. Karena saya mau nyari sendiri juga gak berani ya saat itu. Kita nunggu di situ. Setelah kita hampir 2 jam kita nunggu gak ada apa-apa, tiba-tiba ada rombongan ranger yang sampai di persimpangan. Nah rombongan ranger ini kaget ketemu kita gitu. Loh, kalian masih di sini ya? Kalian itu udah dicariin sama teman kalian 2 itu di bawah. Kita tanya, loh lah kita juga nyariin mereka kok Pak, emang mereka udah sampai bawah apa? Udah, mereka udah nginep di bawah 2 malam nungguin kalian gak turun-turun. Di situ saya heran, loh 2 malam lah, ini aja kita baru turun dari puncak dan gak nginep lagi kan. Di situ ranger ini bilang gitu, udah diem dulu, sekarang kita turun aja dulu, kita turun nanti kita jelaskan di bawah gimana ceritanya gitu. Akhirnya kita turun saat itu dan sampailah kembali di base camp pendakian. Setelah sampai di base camp pendakian ini, ternyata memang benar Mas Roni sama Mr. X sudah sampai di sana. Mereka bilang ke kita gitu, kalian ngapain aja di atas kok sampai 3 hari nggak turun itu, kita udah takut kalian nyasar atau gimana. Di situ saya bilang ke Mas Roni, lah nyasar gimana Mas, habis nginep itu ya paginya kita langsung muncak. Di puncak juga nggak lama kok, itu juga kita langsung turun terus, kita nungguin sampean di persimpangan sampai tiba-tiba ada ranger ini nyamperin gitu. Di situ baru saya sadari kalau ternyata memang benar-benar kita ini, terutama saya sama yang lain di atas ini udah beberapa hari dan kami gak ngerasain itu gitu. Kita ngerasa kalau pendakiannya itu normal-normal aja, gak ada gangguan gitu. Malah justru Mas Roni yang diganggu saat itu. Jadi pada saat dia ngejar Mr. X ini, Mas Roni sudah kehilangan jejak. Dia gak tahu Mr. X udah nyampe mana, udah di mana. Dia jalan terus naik sampai katanya Mas Roni ini tiba di semacam kebun singkong. Nah ini saya juga heran, emang ada kebun singkong di area atas itu gitu? Setahu saya nggak ada kan. Saya juga selama perjalanan naik juga nggak ketemu kebun sama sekali gitu. Katanya Mas Roni ini di kebun singkong ini sampai pagi, karena kan dia ngejar Mr. X ini malam hari kan kemarin. Sampai pagi akhirnya dia ketemu Mr. X. Mr. X udah dalam keadaan yang pucat, ketakutan. Katanya semalaman diganggu kuntilanak yang banyak di sekitarnya gitu. Mereka berdua turun sampai bawah dan ternyata kami belum sampai. Di situ mereka nunggu di base camp ini bahkan sampai nginep 2 hari gitu. Sampai laporan udah dibuat dan lain-lain. Ranger udah berkumpul karena kita
gak turun-turun, padahal perasaan saya sama kelompok saya ini kita ndaki normal, kita gak nginep dan gak ada halangan apa-apa gitu. Nah, saya sampai di base camp ini, saya pribadi, kita semua heran gitu, sebenarnya yang diganggu siapa gitu. Kalau nampak nyatanya yang diganggu ini Mas Roni sama Mr. X, tapi kok kita juga ngalamin keanehan gitu. Kita ngerasa biasa, tapi ternyata udah beberapa hari kan selesai kejadian itu, kita akhirnya pulang. Dan jujur aja sampai detik ini saya masih kepikiran kalau inget-inget pendakian ke Merbabu ini, karena ya saya emang ngerasa nggak ada teror selama mendaki untuk saya pribadi ya, tapi kok bisa sampai 3 hari kan, gimana gitu. Masa iya kita disasarin tapi kita gak ngerasa gitu. Dan sampai detik ini Merbabu ini masih jadi misteri buat saya pribadi ya. Dan emang suatu saat saya pasti akan berkunjung ke sana lagi untuk mencari jawaban itu. Karena jujur sampai detik ini saya masih bertanya-tanya soal kejadian itu. Semoga apa yang saya alami ini bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah ya, dan bisa buat pelajaran juga gitu. Kalau ke gunung, tolonglah kita jangan egois gitu. Kita harus membantu satu sama lain. Kalau kita egois, cuma gara-gara satu orang kita semua kena gitu. Kita buang dulu rasa egois kalau kita ke alam. Jangan lupa terus berdoa, dan apapun yang kita alami ketika kita muncak, yang penting yakin aja kita bisa turun, pasti kita bisa turun. Terima kasih buat yang udah dengerin kisah ini sampai habis, dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya ya. Salam Sukmo, salam Rahayu.